ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita masih dalam pembahasan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Syekhuna, guru kami Abdurrahman Ajlan rahimahullah taala, beliau menyebutkan perbedaan di dalam dakwah terang-terangan dengan dakwah sembunyinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dakwah sembunyinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hanya mendakwahkan orang-orang yang datang kepada beliau, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Nanti dari situlah dakwah itu akan dilanjutkan oleh orang-orang yang menerima, seperti Abu Bakar, karena melihat bagaimana ketenangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nasabnya. Akhirnya Abu Bakar masuk ke dalam Islam, yang kemudian melanjutkan dakwah. Makanya muncullah 10 orang yang dijamin masuk surga, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, dan sahabat Thalha dan lainnya, yang akhirnya ikut serta di dalam Islam. Itulah dakwah sembunyi-sembunyi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada fase ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum menampakkan siapa saja yang sudah muslim, itu tidak ditampakkan. Sampai yang Masya Allah pada saat dakwah itu sembunyi-sembunyi, beliau ingin sholat saja, karena sholat itu Pak, sudah ada meskipun belum adanya Isra dan Mi'raj. Itu pendapat yang paling kuat. Sudah ada, walaupun nanti akan dikuatkan lagi pada saat Isra dan Mi'raj. Ketika dakwah sembunyi-sembunyi tersebut, mereka ingin sholat itu sampai nyari bukit, nyari tempat yang tersembunyi. Nah, barulah sekitar 3 tahun beliau dakwah sembunyi-sembunyi. Berarti sekitar umur beliau itu 43 tahun. Barulah dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Nah, di fase inilah nanti akan muncul dari orang-orang Quraisy, yang akhirnya di antara mereka mengatakan, "Ya Muhammad, amruka ma anta fihi." Urusan engkau ya Muhammad, apa yang ada di dalam engkau di dalamnya. In kana hajatan fi zuwaj. Kalau memang kau butuh kepada nikah, udah pilih dari wanita mana saja, yang penting tinggalkan dakwahmu, tinggalkan ajaranmu. Karena dianggap ketika pada masa itu adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ajaran yang baru, Pak. Udah utruk ma'an tapi tinggalkan sudah. Kalau memang kau butuh nikah, saya akan pilihkan wanita yang paling terbaik untukmu. Sampai mereka pun mengatakan, jemaah, wa in kunta hajah fi amwal, kalau memang kau butuh kepada harta, kami akan kumpulkan hartanya orang-orang Quraisy, sehingga engkau menjadi orang yang terkaya di Quraisy. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan urusan itu, Pak. Urusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah kepada tauhid, mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya turunlah pas firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Asy-Syu'ara di ayat yang ke-214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkanlah. Asyirah adalah saudara-saudaramu yang terdekat, mau itu paman, mau itu sepupu, mau itu keponakan, dan dikumpulkan, peringatkan yang terdekat dulu. Allah tidak perintahkan dakwah ke Thaif, Allah tidak perintahkan dakwah ke Madinah, keluargamu dulu lah. Dan yang lagi Masya Allah, Pak, kalau Bapak lihat dalam surat Asy-Syu'ara, itu ternyata di dalam surat Syu'ara banyak sekali Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kisah para anbiya.
Di antaranya Ibrahim alaihissalam, di antaranya adalah Lut alaihissalam, di antaranya adalah Nuh alaihissalam. Apa tujuannya, Pak? Agar menjadi ibrah, agar menjadi pelajaran. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau bawa, apa yang kau ajarkan, kau akan mendapatkan sebagaimana Ibrahim alaihissalam sampai dilemparkan ke dalam api, sampai bagaimana Nuh alaihissalam anaknya pun tidak mau beriman kepada Nuh alaihissalam. Sampai di situ pula, Pak, diceritakan juga seorang Nabiullah Musa alaihissalam. Kenapa, Pak? Agar Nabi Muhammad SAW itu bisa kembali melihat kisah bagaimana Musa alaihissalam yang pada saat itu tidak pernah menanyakan, ya Allah, kapan pertolonganmu datang kepada saya? Ya Allah, kapan pertolongan itu datang kepada kami? Yang penting Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam berdakwah. Nabi Musa lakukan dakwah, jalankan dakwah. Tiba-tiba kan dikejar sama Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam apa? Tidak menanyakan juga kapan pertolongan itu datang, ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya perintahkan kepada Nabi Musa untuk apa? Pukul tongkatnya ke lautan, akhirnya terbelah. Ini di dalam surat Syu'ara ini terbanyaknya al-anbiya supaya kisahnya para nabi supaya Nabi Muhammad mengambil pelajaran. Akhirnya dilakukan juga. Salah satu di antara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika dakwah terang-terangan mengumpulkan suku Bani Hashim. Suku Bani Hashim, jadi kan Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim ini, Pak. Berarti kakek beliau yang kedua ini, Pak. Dikumpulkan. Ternyata ketika dikumpulkan itu juga ada dari suku Bani Al-Muthalib. Dari suku Bani Al-Muthalib. Apa bedanya antara Abdul Muthalib dengan Al-Muthalib? Kalau Abdul Muthalib itu adalah kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu jalur Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau Bani Muthalib ini adalah pamannya kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hashim itu punya saudara namanya Al-Muthalib. Nah nanti ini akan menjadi cikal bakal nama kakeknya Nabi itu siapa, Pak? Abdul Muthalib. Bagaimana kisahnya? Jadi sebetulnya nama asli Abdul Muthalib itu adalah Syaibah. Makanya Bapak kalau misalkan umroh ada anak kecil Mekah bilang Syaibah, marah dia, Pak. Kenapa? Syaibah itu artinya orang tua. Gitu, Pak. Nama asli dari Abdul Muthalib itulah Syaibah. Kenapa dinamakan dengan Syaibah? Karena ketika lahir Abdul Muthalib itu memiliki tanda-tanda kelahiran di kepalanya warna putih rambutnya. Namanya Syaibah. Nah, beliau itu asli tinggal di Madinah. Ketika ke Mekah, ikut pamannya namanya Al-Muthalib. Ini saudaranya Hashim. Ketika sampai di mana di Mekah, karena kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngintirin terus, Pak. Ngintirin Al-Muthalib kemana-mana. Disangkain orang-orang Mekah ini budaknya Al-Muthalib. Kemana diikutin, padahal ini adalah keponakannya. Kemana-mana diikutin. Akhirnya apa? Abdul itu kan kalau diterjemahkan adalah budak. Akhirnya apa? Abdul Muthalib, budaknya Al-Muthalib. Nah selama itulah akhirnya Syaibah kakeknya Nabi SAW dipanggil namanya Abdul Muthalib. Dan perlu diketahui, Pak, Nabi SAW mengumpulkan Bani Hashim dan terdapat di situ Bani Al-Muthalib karena suku yang paling terbanyak pengikutnya, manusianya adalah dua suku ini, Pak. Dari Quraisy, memang di sana ada Bani An-Naufal, ada Bani Abi Syams, ada suku-suku yang lainnya. Tapi suku yang paling terbesar di Quraisy ada dua, yaitu Bani Al-Muthalib dan Bani Hashim. Di mana Abdul Muthalib masuk di dalam Bani Hashim. Dikumpulkan itu, Pak. Dan perlu diketahui, Pak, tentang dua suku ini, Bani Abdul Muthalib atau Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, sampai
Nabi bersabda, sesungguhnya dua suku ini tidak pernah menjauh dariku. Karena dua suku ini selalu mendukungku dalam kondisi apapun. Makanya nanti ketika terjadinya pemboikotan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun, yang dimana orang-orang Quraisy atas dasar perintah dari Abu Lahab, Abu Jahal, jangan ada yang duduk-duduk bersama Nabi, jangan ada yang menikahkan anaknya dengan orang-orang yang mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan ada yang memberikan makanan, itu Pak. Tapi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai Nabi katakan, sesungguhnya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib tidak pernah berpisah kepadaku, tidak pernah berpisah denganku. Akhirnya apa itu Pak? Kumpul sekitar 45 orang ini Pak. 45 orang kumpul. Nabi mau bicara Pak. Ini kumpul nih. Tiba-tiba datang Abu Lahab. Inilah Pak, orang ini Masya Allah, subhanallah orang ini Pak. Sampai Nabi itu sampai tertegun itu Pak ketika mendengarkan perkataan beliau, orang ini. Apa kata Abu Lahab mengatakan? Wa haulaihum amumatuka wa banu ammika fatakkallam wa da'subbah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kau kumpulkan ini paman-paman engkau. Ibaratnya apa Pak? Kurang ajar engkau. Itu Pak, sombong kau. Ini paman-paman kamu dan anak dari apa? Paman-paman engkau. Itu Pak. Kalau yang akan kau katakan adalah perkataan baik, berbicara. Tapi kalau berbicara tentang agama yang baru, tinggalkan ini. Lah itu Pak. Tapi kalau perkataan itu ada perkataan yang baik, silakan ucapkan. Tapi kalau itu berkaitan dengan ajaran baru, tinggalkan. Wa'lam annahu laysa liqaumika bil ardi qatibatan. Kaum yang ada di hadapan ini bukan umatmu. Ini bukan umat. Seakan-akan Abu Lahab ini mengatakan, ini umat saya, ini kaum saya. Udah mulai sombong ini Pak. Wa ana ahadku min ahdi. Saya yang lebih berhak untuk menggandeng kamu. Kok kamu mengajarin saya? Kamu itu baru anak sore kemarin. Saya yang seharusnya apa? Mengajarkan engkau tentang suatu agama ini Pak. Kalau sudah apa Pak? Kesombongan dalam diri ini seperti itu Pak. Hasbuka banu abika. Kalau memang kau mau, sudah suku-suku yang ada di bapakmu kumpulkan aja. Yaitu Abdullah. Gak usah orang-orang dari Bani Abdul Muttalib, dari Bani Muttalib, dari Bani Hashim. Gak usah, terlalu besar. Bapakmu aja kumpulkan suku-sukunya. Udah dapatkan di situ. Sampai akhirnya dia mengatakan, fama ra'aitu ahadan ja'a ala bani abihi bi syarrin mimma ji'ta bih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya enggak pernah melihat seorang pun seperti Anda. Apa? Ada mengumpulkan paman-pamannya, pakde-pakdenya, orang tuanya dikumpulkan, terus diajarkan agama. Baru saya dapatkan ini. Baru saya mendapatkan apa yang kau lakukan ini. Artinya apa Pak? Pasal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yatakallam bidzalika majlis. Nabi diam, enggak bisa ngomong apa-apa Pak. Itu Pak. Tapi Masya Allah Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak kehabisan apa Pak? Cara. Di kesempatan baiknya dikumpulkan lagi Pak. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada majlis yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengatakan, alhamdulillahi ahmaduhu. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Aku meminta pertolongan kepadanya, aku beriman kepadanya, aku bertawakal kepadanya, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar ra'id la yukadzibu ahlahu. Seorang pemimpin tidak akan mendustai keluarganya. Maksudnya apa Pak? Apa yang saya bawa, apa yang saya ajarkan, saya nggak akan mendustai keluarga saya, nggak mungkin. Kalian tahu saya ini dari keturunan Bani Hashim, dari Quraisy.
Kalian tahu bagaimana tentang sifat yang saya bawa, Pak? Sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, Pak. Al Ustadz Ariful Bahri, pengajar di Masjid Nabawi, ketika saya hadir kajian beliau, sifat Nabi itu Masya Allah, Pak. Kenapa Ali bin Abi Thalib itu terakhir hijrahnya ke kota Madinah? Ayo, kenapa kok? Pernah nggak ada pertanyaan, Pak, ketika kita belajar sirah? Kenapa Ali bin Abi Thalib itu paling akhir hijrah ke Madinah? Dikatakan oleh Dr. Ariful Bahri, pengajar di Masjid Nabawi, karena mendapatkan mandat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan barang titipan. Dan orang Quraisy itu nitipin panci ke Nabi, nitipin pedang ke Nabi, nitipin uang ke Nabi, nanti nitipin emas ke Nabi, walaupun tidak akidah nih, walaupun tidak kepercayaan, tetapi orang Quraisy mempercayakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang barangnya. Makanya ketika mau hijrah, sama Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ini barangnya si fulan, kembalikan. Ini barangnya si fulan. Pokoknya kamu nggak boleh hijrah dulu sampai barang-barang ini selesai dikembalikan. Sifat Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan tidak akan mungkin seorang pemimpin itu akan mendustai dari keluarga, akan mungkin. Mustahil seorang pemimpin itu akan mendustai keluarganya. Sampai Nabi mengatakan wallahi. Ustaz, kok beliau sampai mengatakan demi Allah? Apakah orang Quraisy itu tahu Allah? Tahu, Pak. Orang Quraisy tahu Allah Subhanahu wa taala. Orang Quraisy itu, Pak, tahu Allah Subhanahu wa taala, cuma mereka tidak mau beribadah kepadanya. Beribadahnya kepada siapa? Berhala. Gimana dalilnya? 50 hari sebelum Nabi dilahirkan, Pak, Bapak pernah ingat terjadinya perang gajah dari Abraham. Abraham berusaha untuk ingin menghancurkan Masjidil Haram. Kenapa? Gara-garanya ada salah satu orang dari Bani Kinana mendengar kalau Abraham di Son'a Yaman, yang saat ini menjadi ibu kotanya Yaman, itu membuat gereja terbesar, Pak. Akhirnya nggak suka tuh, Bani Kinana itu nggak suka. Akhirnya datang ke Yaman, beliau empuk, buang air besar, kotorannya dileperin semua di gereja, Pak. Akhirnya Abraham nggak suka, kumpulkan pasukannya sampai meminta kepada Raja Najasyi untuk diberikan pasukan gajah dan diberikan gajah yang terbesar, gitu, Pak. Namanya Mahmud, ini, Pak. Akhirnya apa? Datang ke Mekah sampai di Arafah, Pak. Sebetulnya Abdul Muthalib udah apa? Udah datang. Abraham mengatakan kepada Abdul Muthalib, saya datang ke Mekah tidak lain untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muthalib yang ketika itu Nabi belum diutus? Nabi belum diutus ketika itu. Apa kata Abdul Muthalib? Ka'bah bukan punya saya, Masjidil Haram bukan punya saya, akan tetapi Ka'bah adalah miliknya Allah. Ini, Pak. Kalau engkau ingin membuat makar tipu daya kepada Ka'bah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abraham tak dengar, Pak. Setiap gajahnya itu dihadapkan ke Ka'bah, itu menderu pasti, Pak. Tapi kalau dipalingkan, itu akan berjalan. Tapi dipaksakan, maka sampai di daerah Musdalifah. Di situ ada namanya tempat Masy'aril Haram. Di Masy'aril Haram itu ada tempat yang namanya Wadi Muhasyir. Wadi Muhasyir itu kalau jemaah haji lewat situ harus lari kecil-kecil, Pak. Di antara para ulama memberikan informasi, memberikan hikmah kenapa kok lari kecil-kecil? Karena di lembah itu pasukannya Abraham dihancur dulu, lantakannya akan dibawakan batu-batu dari neraka itu, Pak. Maka surat Al-Fil itu sudah jelaskan. Nah, makanya Nabi ketika kesempatan mengatakan wallahi, demi Allah. Artinya apa? Mereka sebetulnya tahu Allah Subhanahu, cuma mereka nggak mau beribadah. Mereka menyembah berhala, meminta kepada berhala. Sampai akhirnya Nabi mengatakan alladzi la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Inni Rasulullah. Kurang jelas apa ini, jamaah? Ayo, Pak. Saya ini adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus.
wa ilan nasi amatan, dan kepada manusia secara umum sampai nanti hari kiamat. Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang patut diimani. Wallahi la tamutunna kama tanamun, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur. Nah, ini nasihatnya Masya Allah, Pak. Kita ini akan mati, jangankan kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan ini saja, beliau innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Nabi Muhammad SAW, engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Wala tub'atunna kama tastayqidun, kalian itu akan dibangkitkan. Nah ini mana? Sebagaimana kalian itu sadar dari tempat tidur kita, Pak. Kita akan dibangkitkan, Pak. Ustaz, walaupun dia yang udah mati ribuan tahun, walaupun dia sudah hancur lebur ya Ustaz, walaupun akan dibangkitkan oleh Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu semuanya, tidak ada yang terkecuali. Nah ini Pak, dalam surat Al-Qiyamah ini Pak, Allah Subhanahu wa taala katakan ini dalam surat Al-Qiyamah ini, membantah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan ini Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu menyangka akan ditinggalkan begitu saja? Gak ada pertanggungjawaban. Dia nyangka hidup cuma hidup doang, Pak. Makanya orang-orang Jepang, orang-orang Korea kalau ada masalah bunuh diri, padahal nggak segampang itu, Pak. Akan dibangkitkan. Pertama, Pak, nih Pelindo, Pak, dikasih aset, dikasih fasilitas, dikasih gaji, dikasih semuanya dong. Masa iya di akhir tahun nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada pengecekan kedisiplinan, nggak ada masalah pembelajaran, mustahil. Pasti akan ada ditanya-tanya, ini buat apa nih, ini bagaimana. Itu baru satu perusahaan. Bagaimana dengan alam semesta? Bagaimana dengan kehidupan ini? Masihkah kita mengira ketika kita meninggal, ketika kita diwafatkan, hanya ditinggalkan begitu saja? Ingat suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanggungjawabkan. Kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian. Ini wala tuhasabunna bima ta'malun. Kalian akan dihisab apa yang telah kalian kerjakan. Dihitung, Pak. Dihitung. Makanya Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam ngajak makan Abu Bakar sama Umar dan beberapa sahabat yang lainnya di rumah sahabat Madinah, yang ketika di awal-awal beliau menjamuknya, disediain kurma, dipotongin onta. Masya Allah, Pak. Udah kenyang Abu Bakar, Umar udah kenyang. Tiba-tiba Nabi SAW mengambil potongan daging itu, Pak. Apa kata Nabi SAW? Hei Abu Bakar, hei Umar, demi Allah engkau akan dipertanyakan tentang apa yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh kalian. Makanya kalau habis makan bacalah doa setelah makan. Itu cuma makan doang akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana yang lainnya ini, Pak? Lanjutkan, wa innahal jannatu abadan awin naru abadan. Tinggal antara surga atau neraka. Ini, Pak. Ini antara surga atau neraka ini, Pak. Akhirnya Bapak Abu Thalib, Masya Allah, Pak. Abu Thalib itu Masya Allah, beliau umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Masya Allah. Apa kata Abu Thalib? Mengatakan, ma uhibbu innama mu'awanatuka. Aku mencintai engkau yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya akan bantu. Wa aqbalna li nasihatika, saya terima nasihat engkau yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya benarkan apa yang kau katakan. Ini Abu Thalib, Masya Allah.
Wahaulai banu abika mujtama'un, itu kaum bapakmu masih kumpul tuh, dakwahkan sana. Cuma apa Pak? Saya tidak akan meninggalkan agama bapakku. Ini Pak yang miris Pak. Di sini yang sedih. Jadi jangan pernah pertanyakan dukungan Abu Thalib sama Nabi SAW. Beliau sangat dukung Pak. Sampai beliau mengatakan ketika itu sampai tengkar sama Abu Lahab, adu mulut Nabi Muhammad SAW itu. Akhirnya ditengahi pada Abu Thalib, saya akan bela dia selama saya masih hidup. Cuma kenapa yang miris Pak? Beliau sampai meninggal dunia tidak bisa beriman kepada Nabi SAW. Bagaimana ceritanya? Nanti pada tahun keberapa setelah kenabian, pada saat beliau, pada tahun itu disebut dengan tahun kesedihan itu Pak. Karena tahun itu istri tercinta beliau meninggal, Khadijah. Itu Pak. Itu bersamaan dengan 3 bulan Abu Thalib meninggal Pak. Itu. Jadi pas sakratul maut Pak, datang Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajuka biha indallah. Pamanku, ayo ucapkan la ilaha illallah. Kalau engkau ucapkan, saya akan punya hujah di hadapan Allah. Engkau muslim. Tapi di sampingnya ada Umayyah bin Khalaf. Dan di antaranya itu Abu Jahal, Abu Lahab, di sampingnya pula. Apa kata mereka? At-tarqabu al-millati Abdul Muthalib. Apa engkau benci agamanya Abdul Muthalib? Pokoknya jangan beriman, tetap dengan agamanya Abdul Muthalib. Qadarullah apa? Beliau meninggal masih dalam keadaan musyrik. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, wahai pamanku, aku akan memintakan istighfar untukmu sampai aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak lama turunlah surat At-Taubah ayat 113. Tiba-tiba turunlah mengatakan, maka lin nabiyyi alladziina aamanu astaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang yang beriman memintakan istighfar untuk orang-orang musyrik. Nah, di sini pelajarannya apa Pak? Pelajarannya Pak, hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Hidayah itu bukan hal yang murahan Pak. Hidayah itu mahal. Sekelas Abu Thalib gak dapat hidayah. Makanya turunlah di ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Nabi Muhammad SAW, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tidak bisa Pak. Kita nih mau kita kita cintai Pak, dipaksain hidayah. Kalau dia nggak mendapatkan petunjuk dari Allah, nggak bakal Pak. Tapi Allah berikan hidayah sesuai dengan orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya kami katakan hidayah itu berat. Hidayah itu sesuatu yang masya Allah. Makanya ketika kita diberikan kemudahan sholat duhur, kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan jaga Pak. Ketika kita diberikan hidayah seperti ini, masya Allah Pak, bersyukur. Sampai kita, masya Allah, ini mau kurban, kalau Bapak diberikan kemudahan, sisihkan. Ini masya Allah yang harus dijaga. Akhirnya sehingga cerita dalam kisah tersebut, Abu Lahab mengatakan, "Qudu biyadihi hadhihi wallahi as-sawah." Demi Allah, ini adalah aurat. Maksudnya aib. Sawah itu aib, apa namanya aurat itu Pak? Ini adalah aib katanya. Saya akan melarang kau untuk berdakwah, tapi akhirnya Abu Thalib mengatakan, demi apa selama saya masih hidup, saya akan bela keponakanku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nanti baru setelah itu Nabi SAW naik ke atas bukit Sofa, didakwahkan lagi. Sebagai penutup, kesimpulan yang kita bisa ambil adalah kesungguh-sungguhan Nabi SAW ini yang bisa kita ambil adalah kesungguh-sungguhan Nabi SAW untuk mendapatkan akhirat ini Pak. Nabi yang Allah diampuni. Setiap sholat namanya disebutkan Pak. Gak ada sedikit pun yang mengingkari kedudukan Nabi SAW Bapak. Michael Hurt dalam bukunya 100 tokoh yang paling pengaruh,
sampai beliau itu mengumpulkan orang-orang Inggris, sampai akhirnya menanyakan, apa Pak? Kenapa kau tempatkan nomor satu itu adalah Nabi Muhammad SAW? Apa Pak katanya mereka? Sejarah membuktikan kalau seandainya yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu adalah kedustaan, masa iya ada orang yang bisa mempertahankan kedustaan sampai 14 abad? Pertanyaannya, masa iya ada orang yang bisa mempertahankan kedustaan sampai ribuan tahun sampai sekarang ini? Artinya Pak, Nabi Muhammad yang seperti itu saja Pak Sallallahu Alaihi Wasallam masih bersungguh-sungguh untuk mencari akhirat supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah saya sampaikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan Bani Hasim, Bani Muthalib, suku-suku yang lainnya. Cari jalan lagi Pak. Oh ini udah gagal, cari lagi. Dikumpulkan lagi, dakwakan lagi. Bagaimana kita Pak? Sungguh-sungguh kita untuk mencari akhirat ini Pak. Pertanyaan besar jemaah, harus lebih dikedepankan Pak. Jangan sampai kalah dengan dunia kita Pak. Ini misalkan ada yang mungkin bentar lagi mau pensiun, pasti mikir Pak, wah pengeluaran saya begini, kalau saya pensiun berapa yang akan saya dapatkan? Mikir dia Pak, usaha apa yang enak, tahu gejrot apa, tahu dadakan apa. Ini mikir Pak, cari cara bagaimana Pak. Ketika masalah dunia, tapi ketika akhirat kita tidak persiapkan dengan sematang-matangnya, maka Allah cukup mengatakan, Man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min wa kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan akhirat, apa Allah cukup katakan menginginkan? Tapi Allah kaitkan dengan dia bersungguh-sungguh. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Akan dibalasi kesungguh-sungguhannya tersebut. Maka pelajaran Pak, semangat dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita, akhirat dibutuhkan perjuangan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah.